좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ifada Aulia selaku mahasiswa Stikes Cirebon dari kelas PSIKA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urolithiasis atau batu saluran kemih untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keperawatan medikal bedah yang dibimbing oleh Miss Healthy Seventina SMCUP. Untuk itu harap disimak baik-baik ya videonya. Urolithiasis atau batu saluran kemih merupakan masalah kesehatan yang sangat umum ditemukan. Diperkirakan 10% individu yang dapat menderita penyakit ini. Namun, beberapa penderitanya tidak menunjukkan gejala ataupun keluhan. Nah, penyakit pada gangguan sistem perkemihan ini biasanya lebih sering diderita oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, harap disimak baik-baik ya penjelasan berikutnya. Urolithiasis atau batu saluran kemih merupakan penyakit yang menyerang sistem perkemihan, di mana terbentuknya batu yang berupa kristal atau partikel padat kalkuli yang terdapat pada traktus urinarius. Nah, batu ini terdiri dari sebagian besar kalsium oksalat, lalu 10% asam urat dan 2% kalsium fosfat. Jadi, jika urin kita sangat jenuh dan keruh karena aliran urin yang lambat, maka hal itu dapat menyebabkan kristalisasi dan pembentukan batu. Nah, jika kita mempunyai batu ginjal, itu namanya nefrolithiasis, bukan urolithiasis. Lalu, apa ada faktor resikonya? Nah, faktor resiko pada gangguan saluran perkemihan ini meliputi yang pertama, lapisan saluran kemih berdasarkan jenis kelamin yang biasanya lebih sering menyerang laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Lalu yang kedua, ada usia yang biasanya lebih sering menyerang orang dewasa muda dibandingkan orang dewasa tua ataupun anak-anak. Lalu yang ketiga, obesitas, yaitu karena ada peningkatan kadar sodium yang tinggi dan kadar gula yang tinggi juga. Lalu yang keempat, ada diabetes karena dapat meningkatkan resiko asam urat. Dan yang terakhir yang sangat berpengaruh adalah dehidrasi karena kurangnya asupan cairan di dalam tubuh. Nah, lalu gimana sih tanda dan gejala pada penyakit ini? Nah, tanda dan gejala pada penyakit ini meliputi yang pertama, nyeri hebat. Nyeri ini biasanya timbul di daerah panggul, punggung, ataupun perut bagian bawah. Lalu yang kedua, yaitu demam karena ada infeksi sekunder. Lalu yang ketiga, mual dan muntah. Lalu yang keempat, hematuria, yaitu adanya darah dalam urin. Lalu yang kelima, ada dysuria, yaitu kesulitan untuk buang air kecil. Dan yang terakhir, ada oliguria, yaitu kadar urin yang dikeluarkan dengan volume yang sedikit. Nah, lalu bagaimana sih cara mendiagnosis saluran perkemihan ini? Cara untuk mendiagnosis penyakit pada saluran perkemihan ini meliputi yang pertama, bisa menggunakan CT scan, yang kedua USG, terus menggunakan obat analgetik untuk menghilangkan nyeri ringan berupa NSAID, lalu yang terakhir yaitu menggunakan antiemetik untuk mengurangi mual dan muntah. Lalu, apakah ada cara untuk menghilangkan batu saluran kemih ini? Nah, ada cara untuk menghilangkan batu saluran perkemihan ini menggunakan prosedur yang pertama, ESWL, yaitu prosedur yang menggunakan gelombang kejut yang diarahkan pada batu untuk memisahkannya. Lalu yang kedua, ada PNCL yang biasanya digunakan untuk batu besar lebih dari 2 cm menggunakan nefroskop. Dan yang ketiga yaitu ada ureteroskopi, yaitu yang menggunakan laser yang diarahkan pada batu untuk memecahkannya. Nah, seperti pada video berikut ini. During this procedure, a ureteroscope with a tiny fiber optic camera is inserted through the urethra and bladder into the ureter or kidney. Ureteroscopy is used to remove kidney or ureteric stones and enables a direct view of the ureter and kidney to confirm or rule out other abnormalities. This animation shows the removal of a kidney stone
Ureteroscopy is typically performed with the patient under general anesthesia. A small tube is passed through the urethra into the bladder, and from there, up into the ureter and into the kidney. A contrast study may be performed to assess the anatomy of the renal collecting system before stone removal. A contrast agent, or dye, is administered through the tube into the ureters. X-ray images clearly outline the urinary channel and exact position of the stone. A so-called safety wire that helps guide the ureteroscope through the ureter is inserted. Depending on the location of the stone, a rigid or flexible ureteroscope is passed through the urethra into the bladder, following the safety wire into the ureter, the small tube that drains urine from the kidney to the bladder. Once the stone is located, it may be pulled out directly with a so-called stone basket, or a laser is used to break the stone into smaller pieces before extraction using the basket. After stone extraction, the collecting system is checked to ensure that no residual stones have been missed. Your doctor may place a temporary small tube, called a stent, within the ureter at the end of the procedure to ensure that swelling does not block the drainage of the urine. A catheter, which is a tube placed through the urethra into the bladder, may be used to drain the bladder. This catheter remains in place with the use of an inflated balloon. The catheter and stent are usually removed shortly after the procedure. You can leave the hospital. Lalu, apakah ada cara untuk mencegah agar tidak terkena batu saluran kemih? Jelas ada. Nah, cara pencegahannya yaitu yang pertama, meningkatkan konsumsi air putih. Karena dengan meningkatkan konsumsi air putih, maka volume cairan urin dalam tubuh itu akan meningkat dan kadar oksalat dan kalsium dalam tubuh itu akan menurun. Lalu yang kedua, kurangi makan makanan yang mengandung oksalat seperti bayam, teh, coklat, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, yaitu kurangi makan makanan cepat saji atau junk food. Yang keempat, pilih diet rendah garam. Lalu yang kelima, yaitu rajin olahraga. Dan yang terakhir, yaitu jangan menahan diri ketika ingin buang air kecil. Jadi kesimpulannya yaitu urolithiasis atau batu saluran kemih merupakan penyakit yang menyerang pada sistem perkemihan, di mana terbentuk batu yang berupa kristal atau kalkuli atau partikel padat pada traktus urinarius. Nah, urolithiasis juga masih sering ditemukan di kalangan masyarakat. Sebelum saya tutup, saya ada quotes nih untuk kalian. Orang yang mengabaikan kesehatannya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya. Jadi, sayangi dirimu sendiri, jaga kesehatanmu supaya tidak terkena penyakit ini ataupun penyakit berbahaya lainnya. Sekian dari saya Ipada Aulia, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.